Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini ya, pertemuan kedua kita. Sebelum kita mulai, tugasnya gimana? Udah mau mulai? Yuk. Tugasnya udah kumpul semua. Udah, Pak. Ya. Oke, jadi artinya semua udah bisa menginstal Sencha-nya tanpa ada masalah kan? Kemarin udah kita ini kelas A ya, kelas A. Password mau saya cek. 10 orang lagi yang belum ini. Deadline-nya hari ini ya. Deadline-nya hari ini September 22. Ya. Deadline-nya hari ini, jadi yang bagi belum mengumpulkan ada 10 orang lagi yang belum, itu segera dikumpul. Sebaiknya memang ke depan sebelum pertemuan itu udah kalian selesaikan tugasnya. Jadi nanti untuk berikutnya tugasnya akan saya mundurkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya deadline-nya. Sehingga saya mau di pertemuan yang ketiga nanti, tugas di pertemuan kedua sudah selesai. Jadi kita udah bisa satu pemahaman gitu ya. Oke. Ini kan saya rekam, udah saya rekam ya. Jadi gimana, ada masalah nggak selama proses instalasi? Insya Allah tidak, Pak. Nggak ada ya, berarti bisa semua ya. Oke. Sekarang kalau udah instalasinya sudah bisa, kita akan mulai masuk ke saya langsung live kan seperti apa penggunaan proses instalasi tersebut, bukan proses pembuatan aplikasi dari awal, kemudian seperti apa itu interface-nya dan gambaran awal mengenai Sencha itu seperti apa. Kalau saya bahas di sini. Oke. Saya akan share screen saya. Oke, jadi untuk laptop yang Windows, mungkin kalian bisa bukanya di command prompt. Di sini kurang lebih seperti ini ya. Kalau saya menggunakan MacBook, jadi mungkin slash-nya berbeda. Ada yang slash-nya kalau Windows kan terbalik. Jadi di sini untuk membuat aplikasi baru, tentu kita mau buka dulu yang example sama docs-nya kan. Itu saya asumsikan kalian sudah paham. Jadi kita sekarang masuk ke SDK-nya, langsung masuk ke TXT berapanya. Ini jelas nggak? Saya perbesar aja. Ya, jadi langsung masuk ke dalam yang Sencha SDK EXT 620-nya. Kalau di Windows, ini merek yang terbalik ya, seperti ini. Nah, kalau di Mac seperti ini, di Linux juga seperti ini. Kalian masuk ke dalam situ, kemudian Sencha Web Start. Nah, ketika itu dilakukan, maka dia akan membuka server Sencha-nya di port default-nya 1841. Nah, langsung kita masuk. 1841. Nah, dia langsung masuk ke dalam example-nya, contohnya, nah, seperti ini. Ya. Nah, ini beberapa aplikasi, beberapa contoh apa yang kita bisa buat. Ya, menggunakan komponen apa, misalnya form panel, di sini langsung udah ada codingnya di sini. Ya. Jadi, di video sebelumnya udah saya tunjukkan seperti apa proses instalasi secara
gambaran besarnya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang di sini akan saya bahas lebih dalam lagi seperti apa. Nah, kita udah bisa masuk ke dalam dokumentasinya, example-nya. Ini sangat berguna untuk kalian untuk melihat seperti apa sih contoh coding yang mau dibuat untuk menghasilkan suatu interface tertentu. Gitu. Jadi, codingnya ada di sini. Nah, kalau misalnya dia cuma satu aja seperti ini, berarti ini hanya view-nya saja yang dilihatkan. Nah, apa itu view, apa itu model, apa itu store. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan sekarang ini. Ya, jadi gambaran awalnya yang perlu kalian tahu, Sencha ini dia dibagi-bagi codingnya menjadi beberapa bagian. Gitu. Tidak semuanya dalam satu coding. Gitu. Nah, untuk itu kita bisa langsung buat dulu contoh aplikasi sederhananya. Nah, dengan cara kita masuk ke workstation, ya. Di workstation lah kita akan buat aplikasi yang ingin kita buat, gitu. Nah, seperti apa contohnya, cara membuatnya? Sencha minus SDK ya. Back, kemudian masuk ke Sencha SDK. Kemudian masuk lagi ke Excel berapa. Itu, kemudian Sencha SDK generate app modern. Kenapa perlu kita tulis modern di sini? Karena kita ada aplikasinya untuk Sencha ini, kita bisa bikin aplikasi yang untuk HP, untuk mobile. Nah, itu dia modern. Kalau satu lagi bisa menggunakan klasik seperti ini. Ya, tapi klasik itu untuk desktop. Nah, itu di luar mata kuliah ini. Jadi kita fokusnya ke modern saja. Generate app modern, baru nama aplikasinya apa. Misalnya apa ya? Pertemuan 2 misalnya. Sencha minus SDK, ini generate app minus modern pertemuan. Saya lupa sintai, coba ya kita cek. Fish, only fish, no rice, only fish, come on. Oh ya, pasnya di mana? Sorry, satu lagi pasnya belum. Jadi saya clear dulu. Modern. Nah, seperti itu. Do you want to watch Gecko or Peppa Pig? Come. Gecko, come on, get down. Ya, jadi di sini salah ketik saya, nggak apa-apa. Di sini nama kelasnya, nama aplikasinya saya bikin pertemuan. Kemudian foldernya, pasnya di mana, saya bikin di pertemuan kedua, seperti ini. Ya, artinya dalam membuat aplikasi, mengenerate aplikasinya, kalian bisa menentukan SDK yang keberapa, versi keberapa yang mau kalian gunakan di sini. Jadi minus SDK, Sencha yang keberapa, XT620 misalnya. Kalau kalian ada menginstal beberapa versi dari Sencha-nya, bisa kalian letak di dalam SDK itu. Ya. Nah, bisa kalian letak di dalam folder ini, kemudian bisa kalian pilih mau versi yang berapa. Cuman untuk sekarang kita fokus saja di satu versi, walaupun sekarang udah versi 7, tapi kita fokus saja ke satu versi, ke depan nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ya. Kemudian kita generate app minus modern, pertemuan nama aplikasinya, kelas utamanya, pertemuan 2 nama folder di mana kalian akan meletakkan aplikasi tersebut. Oke, jadi ini masih dalam, sudah selesai. Tentu dia membuat folder pertemuan 2. Ya, jadi kalian bisa masuk ke pertemuan 2. Kita clear aja, masuk ke pertemuan 2. Nah, seperti itu. Nah, dalam pertemuan 2 ini sudah ada aplikasi yang dibuat. Nah, aplikasinya
apa saja yang ada di sini, lebih mudahnya kita lihat langsung menggunakan text editornya. Nah, dalam hal ini text editornya saya menggunakan Sublime. Kalau kan terserah mau menggunakan apa, tapi dalam hal ini saya menggunakan Sublime kalau udah menurut saya lebih mudah dibandingkan yang lain gitu. Jadi dia sangat ringan menggunakan Sublime ini. Nah, ini ada pertemuan kedua, ya, kalian masuk aja, open. Nah, hasilnya akan seperti ini, ya. Langsung ada beberapa aplikasi, beberapa file yang sudah dibuat otomatis dari generate tadi, ya. Yang udah kalian lakukan juga. Untuk melihatnya seperti apa, jalan apa tidak, itu kalian masuk dalam foldernya, kemudian masukkan Sencha app watch minus port berapa. Nah, kenapa ini perlu bikin port? Karena kalau default yang tidak kalian kalian tuliskan portnya, dia akan mencoba mengambil port yang default tadi, 1841. Sedangkan 1841 tadi sudah kita pakai untuk example tadi. Jadi pakai port yang lain. Boleh 2222, boleh 111, terserah port mana yang available di komputer kalian sekarang. Nah, kita masuk Sencha App Watch. Oke, jadi sudah masuk ke sini. Oke, available at localhost 222. Nah, jadi kan bisa langsung masuk 2222. Nah, inilah langsung nama kelasnya di situ, pertemuan, ya, kita quit aja. Ya, jadi langsung di situ pertemuan, nama aplikasinya, dan ini interface-nya. Ya. Nah, interface di sini otomatis tergenerate dari generate app tadi. Jadi otomatis ada tab panel di sini ada 4 isinya, hanya HTML biasa. Di bagian home ini ada 1 grid. Ya. Nah, ini akan kita coba untuk kita ubah. Jadi seperti apa dia nanti. Oke. Aplikasinya untuk struktur yang ada di sini, itu ada app di sini. Nah, app di sini terbagi menjadi model, store, sama view. Ya. Kalau kita buka view-nya, itu akan ada contohnya main, kemudian buka lagi dalam sini, itu ada main, kemudian ada main controller. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa part MVC-nya. MVC itu model view controller. Jadi itu kayak gimana ya, arsitektur di mana aplikasi kalian lebih mudah terstruktur dengan rapi. Yang view adalah apa yang kita lihat, seperti ini. Interface ini view-nya. Apa yang kita lihat itu adalah view-nya. Controller adalah apa yang dilakukan ketika kita berinteraksi dengan view-nya. Contohnya, kita klikkan ini ya, ini langsung ada keluar confirm, are you sure, misalnya, seperti itu. Nah, itu yang mengontrol adalah controller, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini model. Nah, model ini apa? Nah, model ini memetakan dari database, struktur data di database, tabel-tabelnya, kemudian ke field-fieldnya, itu dimodelkan ke JavaScript yang ada di Sencha, sehingga kita bisa akses data tersebut. Nah, itu ada di model. Nah, terakhir ada store. Store ini menentukan hubungan data itu kita dapat dari mana. Nah, dia mengambil datanya bisa dari database atau bisa dari memori. Memori di sini artinya dummy data. Dummy datanya ada di sini langsung. Nah, seperti itu. Ya, jadi dummy datanya ada di sini, dia ngambil dari memori ini. Nah,
isi dari model itu biasanya field inilah yang ada di dalam model. Nah, jadi model itu opsional, bisa dipakai, bisa tidak. Nah, kalau isi dari database yang ingin kalian tampilkan, yang ingin kalian petakan, hanya berupa sederhana seperti ini, name, email, phone, tanpa perlu kalian letakkan name ini adalah string, email adalah string, phone adalah string, misalnya kan, tanpa perlu kalian spesifikkan itu, cukup kalian letak ke dalam store-nya, itu udah cukup. Seperti ini. Jadi tanpa kita menggunakan model, aplikasinya tetap bisa jalan. Seperti itu. Ya. Untuk sementara sampai UTS, kita tidak menyentuh proxy yang mengambil data dari database. Ya, jadi kalian fokusnya sebelum UTS ini hanya mempelajari interface-nya, kemudian controller, dan store-nya hanya menggunakan data dummy yang ada di aplikasinya langsung seperti ini. Jadi kita belum terhubung ke database untuk sebelum UTS. Ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pak, Ilham ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau ingin mengganti model tabelnya itu, Pak, bagaimana, Pak? Model tabel, oke. Maksud kamu ini ya? Ya, Pak. Yang mau diganti isinya? Ya, isinya, Pak. Di sini ya? Oke. Contohnya misalnya kamu mau ubah, ini nggak mau namanya dalam bahasa Inggris, semua mau di bahasa Indonesia kan, contoh ya. Sederhananya itu karena sekarang ini data ini kan belum dari database, baru dari data dummy seperti ini. Nah, itu datanya bisa kalian ubah di sini, misalnya. Nah, bisa kalian ganti. Misalnya, itu pertama data bisa kalian ubah. Refresh saja otomatis langsung dia berubah. Karena, nah di sini, karena sekarang server kita sedang jalan. Mana servernya? Nih, servernya sedang jalan, waiting for changes. Jadi apa yang perubahan kalian lakukan di Sublime-nya, itu otomatis tinggal refresh saja, dia bisa berubah di browsernya. Nah, contoh nama Irham udah masuk sini. Nah, sekarang gimana kita ngubah ini, name, email, phone, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu kalian, kalau yang kalian lihat di sini, kalau ini kan data. Data kan kita dapat dari mana? Dari store kan? Jadi kita bisa ngubah di store dalam hal ini karena kita menggunakan data dummy. Tapi kalau untuk tampilan ini, name, email, phone, itu kan tampilan. Jadi tampilan itu ada di view. Nah, untuk mengubahnya, view-nya yang perlu kalian ubah. View-nya di sini ada view, ada main. Nah, kemudian di sini ada list. Ya. Nah, bagaimana ini ada di list? Nah, kalau kita lihat di sini, ini dinamakan default-nya merupakan grid. Ya, grid-nya salah satu interface-nya berupa kayak tabel. Dalam hal ini dibikin namanya list. Ya. Nah, itu diletak di dalam tab panel. Nah, di main ini. Nah, main itu yang ini. Semua ini tab panel ini, itu adalah main aplikasinya. Nah, pada tab yang pertama, ya, ini tab yang kedua, tab yang ketiga, ya, itemnya. Pada tab yang pertama, itu diletakkan listnya, grid-nya diletak di sini. Nah, berarti, pada tab ini, ada itemnya. Nih, itemnya adalah ada home, ada user, ada group, sama setting. Ya. Nah, pada home-nya ada lagi item di dalamnya, yaitu X-type main list. Nah, X-type main list-nya itu kayak objek yang merepresentasikan file itu. Ya, merepresentasikan kelas main list ini. Main list-nya yang mana tadi? Dijelaskan di sini. Pertemuan view main list itu ada di requires,
ya. Pertemuan view main list. Pertemuan ini nama aplikasinya. Sini pertemuan. Jadi .view ini otomatis dia langsung masuk dalam app, langsung view. .view, .main, .list. Nah, jadi dia dari sini. Nah, di sini nama file ini, nama kelas ini itu di-extend dari kelas grid, xtgrid.grid. Nah, X-type-nya adalah main list. X-type itu merupakan kayak representasi nama dari objek dari kelas ini. Ya, kan udah belajar object-oriented programming kan? Sudah, Pak. Nah, jadi untuk Sencha ini dia menggunakan berbasis objek juga. Artinya, define ini kalian membuat suatu kelas, ini namanya kelasnya, pertemuan view main list, di mana dia menginherit ya dari grid. Nah, kalian juga udah mempelajari konsep inheritance kan. Jadi dia dibuat dari template ini gitu. Nah, X-type-nya apa? Kita bisa jelaskan, kita bisa tuliskan terserah kita namanya apa. Nah, kemudian itulah yang nanti akan dipanggil di main. Nah, di main ini kita panggil dia, kita requires-kan, ya, atau yang mungkin kalian lebih biasa kita include-kan, atau di Java kita, misalnya kelas yang lain, kita bisa import, misalnya. Nah, seperti ini kan contohnya ini kita include-kan kelas dari message box, misalnya. Nah, kemudian udah kita include-kan dia, udah kita requires-kan dia di sini, maka bisa kita tampilkan di itemnya nanti kita panggil, cukup kita panggil X-type-nya. Otomatis kita tahu, dalam step tadi, home itu, yang di sini, kita meletakkan apa di dalamnya. Item apa yang kita letak di situ. Dalam hal ini, itemnya adalah main list yang kita masukkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mau mengubah main list-nya, kita mau mengubah ini. Gimana cara mengubahnya? Nah, tentu kita akan mempelajari lagi, kita masuk lagi ke dalam main list ini. Nah, mana dia main list-nya? Tadi ada di sini ya, kita double klik. Nah, main list-nya ada kolomnya di sini. Ada store-nya sini. Ada title-nya sini. Ya, title-nya mau kita ubah. Personel nggak mau, kita ubah menjadi data anggota. Misalnya gitu. Kita simpan. Kita refresh di sini, personel di sini tadi ya, ini akan berubah menjadi data anggota. Aduh. Bentar ya, keluar dia. Oke, kita masuk lagi. Nah, dia berubah menjadi data anggota. Dari personel berubah menjadi data anggota. Kemudian nama field ini mau kita ubah. Name, email, phone. Nah, di mana kita ngubahnya? Nah, kita cukup ubah di bagian kolomnya. Nah, kolomnya ada teks yang ditampilkan apa. Nah, ubah jadi nama. Ini email menjadi tetap email. Teksnya kita ubah menjadi apa nih? Telepon nih. Nah, seperti itu. Kita simpan. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, kita refresh, kita lihat di sini. Nah, nama, email jadi telepon. Seperti itu. Ya. Jadi sederhana, sudah ada contoh coding yang dari kitchen sink ini, kan cukup copy paste dan ubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, Pak, gimana kalau kita tambah satu field lagi, Pak? Ini. Nah, mau tambah apa misalnya di sini? NPM misalnya di depan ini ya. Itu sederhana, kita cukup tambahkan di sini. Tambah kolom baru, namanya NPM. Data indeksnya apa misalnya? Data indeks ini yang akan terhubung ke modelnya. Karena di model tadi belum kita tambah ini, kebetulan dia nggak ada modelnya ya. Karena ini
langsung ke store personel, kita buka store-nya, modelnya ada di mana tadi? Di field ini kan. Jadi karena ini sangat sederhana, kita tidak perlu membuat model tersendiri. Jadi bisa kita buat di sini aja langsung, di field-nya. Nah, apa yang mau kalian tambahkan tadi? Tambah npm. Nah, cukup seperti itu. Data ini mana? Nah, datanya perlu kita sesuaikan. Gecko or Peppa Pig? Di sini kita bisa tambah npm titik 2, ya, misalnya berapa nih? 13, berapa nih? 15 ya? 15, 351, 001, misalnya ini. Nah, ini juga semuanya harus kalian, ya, semuanya harus kalian buat. Ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sudah menambahkan satu field baru, satu kolom baru pada store, pada listnya, dan juga udah menambahkan pada store-nya dummy datanya. Nah, kita lihat seperti apa jadinya di sini. Kita refresh. Nah, bertambah npm di depan. Ya. Oke, itu view sama store. Model juga udah saya tunjukkan. Model itu merepresentasikan data variabel yang menyimpan data yang kita dapatkan dari store. Nah, store-nya bisa berupa dummy data atau bisa ngambil dari database. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu controller. Nah, sebelum kita masuk ke controller, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada mau ditanyakan, kita bisa langsung masuk ke bagian ketiga, yaitu controller. Nah, controller ini kan apa yang akan terjadi ketika kita ngeklik sesuatu. Misalnya, interaksi kita terhadap interface-nya. Nah, contohnya di sini, kita klik misalnya data di sini. Kita klik, keluar confirm, are you sure, katanya. Nah, kita klik yes, dia close. Kalau kita klik no, dia close. Nah, itu di mana? Itu controller yang mengatur. Seperti apa controllernya? Kita masuk pada, nah, ini yang mungkin perlu kalian pahami kembali, ya. List ini, interface ini, dia ada kelas tersendiri. Nama kelasnya adalah pertemuan view main list, ya. Ini nama filenya, ya. List ini ada interaksi yang kita lakukan terhadap dia, ya. Ada interaksi yang kita lakukan, artinya secara logika berarti controllernya harusnya mendengarkan untuk interface itu. Tapi pada contoh yang di-generate, controllernya tidak ada di sini. Tidak ada list controller. Nah, tapi dia tetap bisa jalan. Jadi sebenarnya di mana dia bisa ngecek kolom mana yang kita klik, file mana yang kita klik. Nah, itu ada di bawah sini, listeners. Jadi listeners ini dia mendengarkan apa aksi atau event yang kita lakukan terhadap interface-nya. Dalam hal ini adalah select. Artinya kita memilih. Kita memilih suatu item yang ada di tabelnya, datanya, kemudian dia akan masuk ke fungsi on item selected. Nah, fungsinya di mana? Kita nggak melihat ada main controller di sini. Di mana fungsinya? Nah, setelah kita lihat, main ini, pada main ini yang mana tadi? Main ini kan keseluruhan interface. Tab panel ini adalah main. Nah, ini semua, home ini, list ini adalah salah satu kelas yang dimasukkan, ataupun interface yang dimasukkan ke dalam main. Ya. Jadi, pada main ini, ada di sini main controller dan main model. Nah, kemudian di-include-kannya juga list. Artinya apa? Karena
main list itu berada di dalam interface main, maka controller dari main itu juga bisa diakses oleh anak-anaknya. Nah, seperti itu. Karena dia berada di dalam controller itu, di dalam view main itu. Dia bagian dari view main itu. Nah, jadi untuk aksi tadi, yang kita klik tadi, on item selected, di mana bisa kita temukan? Kita tidak menemukan list controller, tapi kita menemukan main controller. Nah, dia ada di sini fungsinya. On item selected. Nah, artinya, apa yang kita lakukan terhadap list tadi, ketika kita klik, itu akan didengar oleh main controller. Ya, didengar oleh main controller, kemudian dilakukannya hal ini. Dia ada ext message confirm, judulnya confirm, kemudian ini are you sure, kemudian ada on confirm, dia akan masuk ke sini sesuai dengan pilihan kita. Nah, sederhananya, kalau kita coba ya, confirm, kalau yes, ini kita sederhananya kita alert aja. Kita alert, terima kasih memilih yes. Misalnya gitu. Ya. Kita cek di sini, kita refresh. Kemudian kita klik Ilham. Nah, ada dua, no atau yes. Kita klik yes, keluar alert, terima kasih memilih yes. Nah, kalau kita klik no, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Nah, itu bisa kita sesuaikan di sini. Kalau dia yes, terima kasih memilih yes, else. Ya, ini JavaScript ya, jadi kan juga harus familiar dengan JavaScript. JavaScript itu dia menggunakan kurung kurawal. Ya. Kemudian apa? Alert. Apa ya? Apa ya? Don't say no, misalnya. Atau apa ya? Misalnya gitu. Ya. Jadi, apa yang dilakukan ketika kita ngeklik no, dia akan sama, alert juga, cuman isinya berbeda. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu contohnya. Apa aksi yang kita lakukan terhadap view list ini, itu bisa ditangkap langsung oleh main controller. Dalam hal ini berupa fungsi on item selected. Ya. Nah, sekarang apakah harus namanya ini, Pak? Apakah harus namanya on item selected? Oh, enggak. Ini bisa kalian ubah. Misalnya kalau kalian bikin on, ini apa nih? Data anggota ya. Misalnya on data dipilih, misalnya ini kan. Kalian mau fungsi nama sendiri, on data dipilih misalnya. Nah, itu bisa kalian ubah juga di bagian sini. Nah, on data dipilih. Ya. Cuman kalian usahakan menggunakan style pemrograman yang sama dengan yang ada di sini. Ya, kalau kalian ingin melakukan perubahan, tadi kan di sini depannya ada on seperti ini. Huruf awalnya kecil. Ya, itu ikuti aja. Mau kalian ubah belakang-belakangnya. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kalian lihat dari contoh sini, ini ada extend, ada ext. Ini besar, tiba-tiba kalian bikin kecil, itu nanti akan error. Ya, jadi ikuti aja cara penulisan yang ada di Sencha ini. Ya, itu untuk mempermudah kalian copy paste dan ubah-ubah nanti. Nah, sama halnya seperti ini. Nama kelas, nama file yang baru kalian buat, itu tuliskan huruf awalnya huruf besar, seperti ini. Ya, itu akan mempermudah kalian nanti dalam coding. Alias kayak ini namanya bisa dibikin kecil. Nah, walaupun ini M-nya besar, ini ada C-nya juga besar, tapi bisa kalian bikin alias-nya M-nya kecil, misalnya. Nah, itu
kalian standarkan sehingga ketika kalian ngoding nanti errornya nggak banyak keluar. Jadi kalian tahu ini errornya kenapa. Nah, kemudian ini bisa kalian ubah. Konfirmasi lah ya, konfirmasi. Nah, seperti itu. Kemudian udah ada yes atau no-nya sesuai dengan pilihan yang kalian lakukan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah kita klik ini. Nah, konfirmasi yakin, yes. Terima kasih memilih yes. Kita klik lagi yakin, no. Jangan memilih no. Nah, tapi sebenarnya sekarang yang kita inginkan kan kita bukan tidak hanya mau ngeklik dan keluar kata-kata yakin yes or no saja. Kita juga nanti ke depan ketika kalian bikin aplikasi tentu kalian mau mengambil data apa yang kalian klik. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, jadi data yang ini, worth ini, nah, ini mau kita ambil. Kita tampilkan misalnya. Seperti apa caranya? Nah, jadi kalian juga harus mulai memahami bagaimana cara menggunakan debugger pada browser kalian. Ya, jadi untuk itu mempermudah kalian nanti ngedebug kalau ada error, bisa ketahuan di mana errornya misalnya. Nah, sekarang di sini on data dipilih tadi, sebenarnya di sini sudah ada sender sama record. Nah, record ini adalah data yang kalian klik. Nah, cuman tipe datanya apa? Apakah bisa langsung kita tampilkan? Nah, kalau kalian mau coba, bisa saja kita coba. Kita alertkan record seperti ini. Ya kan? Kita mau lihat apa sih sebenarnya record ini isinya. Kalian alertkan, kita refresh, kita coba ngeklik ini. Yang keluar adalah objek-objek. Nah, itu tadi. Karena ini adalah object-oriented programming juga. Jadi, apa isi objek ini kan nggak nampak ini kalau kita alertkan. Nah, bagaimana caranya untuk mempermudah? Ada cara yang lain yang lebih mudah dan lebih jelas tanpa menggunakan alert, yaitu dengan menggunakan console. Console.log. Nah, artinya record ini akan ditampilkan bukan pada alert, tapi ditampilkan pada log-nya. Log-nya di mana? Itu yang saya bilang tadi, klik kanan, inspect, kalau di Google Chrome ya. Nah, inspect, di sini ada konsol. Kalian klik di sini, nah dia akan keluar di sini nanti. Nah, kita coba ya. Nah, fresh. Nah, kita klik ini. Nah, keluar langsung di sini. Constructor data session bla 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 bla. Ya. Ini bisa kalian lihat lebih detail lagi, apa isinya? Ada data di sini. Ya, klik lagi data, apa isinya? Ada email, ada ID, ada name, NPM, dan sebagainya. Nah, yang kita mau yang mana? Nah, misalnya kalian mau mengambil nama, name, ya. Cara ngambilnya gimana gitu? Ingat lagi, ini adalah object oriented. Artinya, di sini yang paling atas, ini adalah record tadi. Kemudian di bawahnya ada data. Nah, berarti kita bisa, bagaimana caranya? Record.data. Ya, kita masuk ke dalam objek di dalam record ya. Dalam data apa yang kita mau lagi? Kita mau name. Berarti bisa data.name. .name. Seperti itu. Kita simpan. Nah, kita refresh. Nah, kalian klik ini, yang keluar apa? Irham. Ya. Berarti kita sudah masuk tadi ke dalam datanya dari record, masuk ke data, masuk ke name. Nah, dapatlah kita value-nya berupa string, Irham. Ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan Irham ini, kita tampilkan di sini. Ketika kita klik, keluar langsung yang lebih familiar, maksudnya yang lebih user-friendly, dia langsung nanya, yakin Irham? Misalnya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa kalian simpan menjadi, kita hapus saja ya, atau saya biarkan saja di sini. Ini kalian simpan menjadi satu variabel baru. Ya. Misalnya nama.
ya, sama dengan record.data name. Ya. Variable juga, ya, di JavaScript seperti itu. Jadi nama inilah yang akan kalian tampilkan. Nah, yakin siapa gitu. Kita koma plus nama plus lagi ini. Seperti itu. Coba refresh. Nah, kita klik Irham. Tuh, yakin Irham. Kita bikin yes. Itu. Kalau kita klik Worth, yakin Worth. Nah, jadi data yang mau kita ambil tadi tertampil. Tuh, yakin Diana. Nah, seperti itu cara kita berinteraksi dengan interface yang kita buat. Apa yang kita lakukan? Nah, ini juga langsung di-lock-kan kan? Kita lock-kan langsung apa datanya. Nah, kalau misalnya ini kita mau nampilkan bukan name aja, data keseluruhan kita tampilkan ya, kita lock-kan untuk mempermudah kita nanti. Nah, di sini kita refresh misalnya. Kita klik Irham. Nah, yakin Irham, di sini keluar langsung semua data tentang Irham. Nah, ini bisa kalian proses nanti ke depan. Nah, di sini kenapa ada ID, Pak? Nah, kenapa ada ID EXE model L3 sekian-sekian? Padahal, dalam store kalian, di bagian modelnya, bagian field-nya, itu kan tidak ada menuliskan ID di sini. Nah, jadi ID itu otomatis dari Sencha-nya. Sencha-nya otomatis mengeluarkan ID. Artinya apa? Artinya kalian tidak boleh ya menuliskan ID seperti ini. Nah, jadi di database kalian nanti, ketika kalian dapatkan dari database, misalnya, boleh sebenarnya kalau di tabel kalian, di field-nya namanya ID, kolomnya, tapi ketika kalian ambil di sini, jangan letak juga sebagai ID. Kenapa? Karena dia akan bentrok nanti dengan ID dari Sencha-nya. Gitu. Nah, jadi gimana caranya? Bisa kan ubah menjadi misalnya personal ID misalnya gitu. Ini nama tabel misalnya underscore ID. Nah, di apanya di database-nya ya tinggal kalian select ID as personal underscore ID seperti itu nanti ke depan. Ya, intinya jangan ada yang nama ID persis di model kalian. Itu udah otomatis ada dari Sencha-nya, jadi kita tidak mau mengganggu kinerja dari Sencha itu sendiri. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak Irham tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ya. Ada 2 pertanyaan nih, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, bisa nggak alertnya itu, kan tadi kan terima kasih setelah memilih yes, Pak. Tapi ditambahin dengan name yang dipilih. Jadi kan terima kasih telah memilih yes Irham. Oke, gitu. ketika yes ini ya, terima kasih ini ya. Nah, yesnya terus ditambahin ujungnya name yang dipilih. Nah, yang kedua, pada saat diklik itu, nah, itu kan dia memanjang semuanya aja, semua bisa diklik gitu kan, Pak? Ya. Kalau misalnya khusus, misalnya di bagian namanya aja bisa diklik, bisa nggak, Pak? Bisa. Nah, itu bisa. kasih, khusus ini, oke, saya jawab dulu tadi ya, untuk mengenai yang mana diklik ya. Kan rekodnya di sini tadi, ya. Kemudian ini ada fungsi on confirm. On confirm ini ada choice. Choice ini dia hanya bisa mendapatkan data pilihan kita tadi, yes or no. Artinya di sini, kita kan nggak dapat data ini kan. Nah, bagaimana caranya data ini mau kita ambil juga di sini? Nah, untuk itu, kalau kalian, ya ini bagus juga pertanyaan Irham ya, karena ke depan kita akan banyak sekali menggunakan fitur ini gitu. Untuk perpindahan data dari satu fungsi ke fungsi lain, yaitu sebenarnya ada banyak cara. Ya, cara pertama kita bisa mengirimnya sebagai parameter di fungsi itu sendiri. Ya, tapi dalam beberapa fungsi itu udah ada yang default parameter udah jelas, kayak gini misalnya. On confirm, kita nggak perlu menuliskan
parameternya, dia otomatis ada parameter choice di dalam situ. Nah, choice-nya apa? Pilihan jawaban kita tadi, yes or no. Nah, jadi itu tidak bisa kita ganggu lagi, kita tidak bisa menambahkan parameter baru yang kita inginkan. Nah, jadi gimana cara kita mengirimkan data dari nama ini ke fungsi yang berikutnya? Nah, sedangkan variabel ini kita letak di luar. Dan kita tidak bisa meletak variabel itu di sini. Jelas tidak bisa. Kenapa? Karena ini nih, kan deklarasi kelas. Kelas itu terdiri dari apa? Kelas terdiri dari parameter dan fungsi. Nah, jadi ini adalah data yang ingin kita pindahkan. Jadi data ini tidak bisa kita letak sebagai parameter seperti ini. Nah, jadi gimana data ini mau kita letak secara global sehingga bisa diakses oleh onConfirm nantinya. Nah, jadi ada satu fitur yang sangat bermanfaat yang akan sering kalian gunakan nanti. Itu karena kita menggunakan browser, kita bisa menyimpan di session. Nah, bagaimana cara session itu? Itu namanya di Sencha namanya local storage. Jadi local storage. Nah, ini ya. Jadi ini satu nih. Kalian kan tadi mau, ini nggak usah saya tuliskan. Kalian kan pengen tahu nih, gimana session bekerja pada Sencha. Karena saya maunya di mata kuliah ini kalian proaktif gitu. Jadi nggak semuanya ada bisa saya ajarkan, nggak mungkin. Nggak mungkin selesai dalam satu semester. Artinya kalian harus bisa mencari sendiri gitu. Nah, cara mencarinya di mana gitu. Kalau kalian cari di Google, itu akan sulit kalian jumpai, karena Sencha ini memiliki grup tertutup yang untuk tutorial, untuk tanya jawabnya. Nah, dan dia ada juga grup terbuka untuk umum, tapi nggak banyak orang menjawab di situ. Orang-orang diskusi tidak banyak di situ. Jadi, tempat yang paling mudah kalian untuk mencari datanya, mencari informasi mengenai itu, ya, itu ada di dokumentasi. Ya. Itu makanya dari awal pertemuan pertama saya ajarkan kalian gimana cara mengecek dokumentasi. Nah, di sini example-nya kan di sini. Ya. Untuk ngecek dokumentasi di mana caranya kemarin? Nah, cukup ini kalian ubah menjadi docs. Kemudian ini ada XJS Modern, ya, ambil yang Modern Toolkit. Nah, dia akan berubah jadi 620. Defaultnya dia ada bugs, dia bikin 650 atau 5 berapa gitu. Tinggal ubah seperti yang saya bikin di komen YouTube. Nah, di sini bisa kalian pilih mau modern atau klasik. Klik aja klasik itu sehingga dia tidak dipilih, hanya modern aja yang keluar hasilnya. Nah, di sini bisa kalian bikin kayak session tadi. Kalau kalian nggak ngerti namanya, coba itu session. Nah, dia ada session di sini. Tapi yang kita mau bukan session ini. Kita mau local storage. Kenapa local storage? Ya. Karena local storage ini dia bisa dipakai di browser ataupun nanti di aplikasi Android-nya. Jadi dia menggunakan local storage di Android-nya gitu. Nah, jadi di sini local storage ini fungsinya kurang lebih seperti session. Dia bisa menyimpan variabel itu di penyimpanan local storage. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal local storage dot set item seperti ini. Ya. Mana dia? Ya. Jadi local storage dot set item ini. Nah, itu aja. Ya. Kita letak di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi local storage ini akan kita masukkan dalam variabel kan. Variabel itu yang akan kita simpan. Nah, jadi variabelnya apa? Ini ya di sini. Variabelnya di sini. Item apa yang akan kita simpan? Variabel apa yang mau kita simpan? Variabel nama yang mau kita simpan. Di sini misalnya kan. Nah, ini terserah kalian sebenarnya penamaannya. Kalian set item nama, kontennya apa? Isinya apa? Tentu isinya nama ini juga. Nah, kita bikin sini nama. Tapi tanpa petik. Karena value ini yang mau kita ambil. Nilai ini yang mau kita ambil, kita letak ke sini.
Jadi local storage dot set item nama isinya adalah nama ini. Itu cara untuk ngeset. Jadi mendaftarkan ke storage. Nah, satu-satu dulu kita lihat seperti apa dia bekerja ya. Kita tampilkan langsung di sini. Nih, ya. Di sini ada konsol. Kemudian nanti ketika udah mulai ke PHP, ada network. Network ini untuk melihat nanti koneksi kalian ke database. PHP kalian jalan apa tidak. Itu nanti belakangan kita lihat setelah UTS. Tapi yang perlu kalian lihat lagi di sini, ada application di sini. Kalian klik. Nah, dalam application ada storage, ada local storage di sini. Untuk ini. Nah, jadi ada local storage. Seperti ini. Nah, untuk sekarang, nanti kita clear aja local storage-nya. Kita refresh lagi. Ya. Ketika kalian klik di sini, langsung ada nama Irham. Ya kan? Jadi inilah local storage yang tadi kalian udah set. Langsung keluar nama Irham. Kalian set di sini. Nah, kalau kalian mau set, saya nggak cuma mau set nama, Pak. Saya juga mau ngambil NPM-nya nanti, mau saya pakai di login dan sebagainya, misalnya. Bisa. Kalian set. Namanya apa? Apa misalnya? NPM. Ya. Nah, ini apa? Nah, tentu harus kalian bikin lagi kan di sini. Kalian bikin NPM. Record data.npm. Sini, NPM. Ya. Jadi kan menyimpan dua variabel sekarang dalam local storage. Nama dan NPM dengan value masing-masing seperti ini. Nah, kita refresh lagi. Karena di local storage, dia seperti cache, seperti session. Dia menyimpan di browsernya. Otomatis sebelum kalian hapus, dia akan tetap selalu ada di sini. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Nanti saya tunjukkan. Tapi sebelum kita hapus, kalau kita klik ini, dia akan langsung nge-replace variabel sebelumnya, value-nya. Contoh Dian ini, tuh. Nama langsung di-replace menjadi Diana, dan NPM-nya pun bertambah di sini. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menggunakan ini ketika kita klik yes di sini, kita mau nampilkan di sini. Nama sama NPM ini kita tampilkan di sini, misalnya. Terima kasih. Nah, di situ baru kita di bawah sini, ya, kita bikin variabel var, misalnya nama sama dengan, nah dari mana kita dapatnya? Local storage dot, yang ini set, kalau ini apa? Get. Nah, sederhana sebenarnya. Dalam kurung, apa nama variabelnya yang mau kita ambil? Variabelnya nama, gitu. Nah, apalagi copy paste aja biar cepat. Ini npm. Ini NPM. Ya. Terima kasih memilih yes. Ya. Ini kita ubah. Tambah ya. Nama tambah dalam kurung misalnya gitu ya. Tambah NPM tambah kurung misalnya ini. Ya. Sama halnya juga dengan no. Seperti itu. Oke. Di sini ya kita clear aja dulu ya. Kita clear. Kita klik worth. Nah, seperti biasa tetap ada yakin worth, kita yes kan. Nah, terima kasih yes worth ini NPM-nya. Ini data ini diambil dari sini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian pindah-pindah ke sini pun, data-datanya bisa kalian pindahkan dari satu tab ke tab yang lain menggunakan local storage tadi. Nah, sebelum menjawab pertanyaan kedua tadi, itu mau saya lakukan dulu. Saya tampilkan di sini, misalnya. Ya, saya tampilkan di sini. Gimana caranya? Ini terlalu jauh nggak ya? Gimana? Sejauh ini saya takut terlalu banyak yang masuk, nih banyak yang hilang lagi gitu.
Untuk yang tadi, untuk kita klik satu persatu, itu bisa kita cek. Nanti pada mana yang mana kita klik. Tapi saya rasa itu terlalu jauh nanti untuk sekarang, Irham. Kalau kawan-kawan yang lain gimana dulu? Konsepnya ada dulu, kan ini kan baru pertemuan pertama yang kita masuk ke coding nih. Saya takutnya terlalu banyak yang saya kasih, nanti kalian jadi bingung gitu. Ada yang mau tanya kalian nggak yang lain? Sampai sini aja dulu. Kalau dari pribadi saya, mending sini aja dulu, Pak. Gimana? Nggak apa-apa. Sampai sini dulu aja tidak apa-apa, Pak. Ya, gitu ya, karena juga udah 11.42. Saya takut kalau terlalu banyak saya kasih, kawan-kawan yang lain tidur nanti. Jadi, Iya, Pak. karena yang jawab cuma kamu sendiri nih, saya nggak tahu yang lain ini masih ada atau tidak. Ada ya? Masih, Pak. Iya. Yang lain, Masih, Pak. Masih, Pak. yang lain gimana? Saya nggak mau terlalu lagi juga. Sampai sini saja, Pak. Sampai sini aja dulu, Pak. Banyak ada dua. Pak, sampai sini aja dulu, Pak. Silakan kalian sampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan saya. Ini nanti kan ini kan Bapak record nih, Pak. Ini bakalan Bapak upload kan, Pak, biar kalian Iya. bisa belajar ulang gitu. Betul. Sekarang saya upload. Itu di mana, Pak? Di kelasnya? Classroom. Dan nanti saya lihat juga di YouTube. Untuk pertanyaan kalian tanyanya di YouTube aja sehingga semua kelas yang lain pun nampak. Jadi saya nggak mengulang-ulang karena kan ini kan materinya sama akan semua kelas untuk semua kelas gitu. Jadi lebih bagusnya kalian bertanyanya langsung di YouTube sehingga kelas lain pun bisa melihat apa yang kalian tanya gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi singkat kata untuk menjawab Irham tadi itu bisa Irham. Diklik di sini bisa, tapi itu nanti. Ya, saya takut nanti kawannya tidur nanti malah. Kalau terlalu kita masuk. Itu step by step dulu kita pelajari. Yang penting hari ini kuncinya kalian udah memahami seperti apa itu view. Kalian bisa pisah-pisah. View itu apa yang kita lihat. Kemudian controller adalah apa yang dilakukan terhadap aksi yang kita lakukan terhadap view-nya, event-nya. Nah, itu di-listen oleh controllernya, seperti itu contohnya. Kemudian datanya di mana? Data ini bisa dari database, itu menggunakan store, atau bisa juga data lokal, ya, menggunakan memori. Nah, kemudian kolom-kolom ini, data nih, yang kita petakan dari database, itu siapa yang menghandle? Yang menghandle adalah model. Nah, model itu boleh kita letak sendiri dalam file seperti ini, atau boleh kita letak dalam store seperti ini aja. Ya. Jadi kalau modelnya letak di sini, dia cuma simple gini aja. XT ini, contoh ya, main model ini nih. Simple gini aja. Ya, kita bikin ini model, kemudian sini ada field, isinya field. Udah. Jadi saya rasa mubazir kalau kita bikin modelnya seperti itu. Nah, satu lagi terakhir ya. Di sini ada model. Kalau kita letak model sini, berarti model itu bisa dipakai oleh semua view yang ada. Tapi ada juga namanya view model. Nah, view model contohnya ini, main model. View model berarti modelnya itu, ya, field-fieldnya itu hanya bisa diakses oleh view main ini saja. Nah, sama juga main controller. Main controller itu dalam hal ini view controller dia, itu bisa diakses oleh view main dan anak-anaknya saja. Jadi kalau kalian ada aplikasi yang lain, controller itu tidak bisa mengambil, melisten dari interface dia. Kecuali kita ambil objeknya menggunakan ext get komponen dan sebagainya. Itu nanti kompleks. Itu kita bahas ke depan lagi. Ya. Untuk sekarang sampai situ dulu, silakan dicerna dan kalian kerjakan. Nanti ada saya bikin tugas. Tugasnya kalian mengerjakan apa yang saya buat ini. Kemudian kalian untuk lebih memahami lagi, kalian pelajari kayak studi kasus, kalian download aplikasi yang nanti saya letak di Google Classroom, kalian download, kalian pelajari kira-kira interface apa saja yang saya gunakan di situ. Nanti kalian lihat di sini, nih di kitchen sink ini. Kira-kira yang mana? Oh, yang bagian ini kalian screenshot. Oh, ini pakai ini Pak, pakai form. Kemudian bagian ini kalian screenshot. Ini kayaknya pakai ini Pak. Nah, itu kalian explore sendiri. Nah, yang mana yang ada di sini, mana yang tidak ada. Itu kalian explore sendiri. Kalian screenshot, screenshotnya dari HP.
Jadi HP masing-masing, saya pengen lihat nanti kalian betul-betul menginstal ada aplikasinya di HP kalian. Misalnya di sini, langsung kalian screenshot ini aplikasinya, kalian buka, baru kalian screenshot dan kalian akan jelaskan pakai Word misalnya, kotakkan yang ini interface dari ini Pak. Ini adalah carousel misalnya, ini adalah form misalnya, ini adalah list misalnya. Nah, itu kalian identifikasi. Artinya kalian pelajari, explore KitchenSink ini, dan kalian lihat dari aplikasi yang udah jalan, yang mana yang saya udah gunakan. Nah, itu untuk kalian memahami lagi dan mempelajari lagi seperti apa, mengeksplor lagi seperti apa interface yang ada di KitchenSink. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir? Pak, mengenai absen tadi itu Pak, dikirim ke mana ya Pak? Absen nanti kirim ke saya aja private. Oh, baik. Lewat Telegram bisa, private ke saya langsung nanti kamu kirimkan. Ya, baik Pak. Ya, ini 31 ya. Kamu screenshot yang terakhir nih juga. Baik Ya, Pak. jadi screenshotnya di awal dan di akhir. Jadi kita kelihatan mana yang masih ada sampai akhir, mana yang tiba-tiba udah nggak ada gitu. Ya. Terima kasih ya Irham ya. Oke, demikian pertemuan kedua ini. Semoga kalian bisa memahami, dan kalau masih bingung, nanti ini akan saya letak di Google Classroom dan di YouTube. Bisa kalian ulang-ulang dan bisa kalian kerjakan sendiri. Kalau ada masalah, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di YouTube biar semuanya bisa paham. Demikian, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.